Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita coba renungkan satu judul. Hubungan gak direstui, terus gimana cara kita menghadapinya? Judul ini bukan hanya masalah jodoh, tapi juga bisa kita coba renungkan dalam kasus-kasus yang berbeda. Masalah pekerjaan yang ditolak lamarannya, masalah karir yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, masalah usaha dan pekerjaan yang mungkin gak sesuai ekspektasi kita. Artinya banyak hal dalam hidup kadang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Lalu bagaimana cara kita menghadapinya? Coba kita renungkan satu firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Di ayat 216 itu Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Dan bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik untuk kalian. Dan bisa jadi kalian mencintai sesuatu padahal itu buruk untuk kalian. Dan Allah lebih tahu sedangkan kalian tidak tahu. Itu adalah nasihat dari Allah langsung kepada kita yang merasa hubungan kita tidak direstui. Ketika kita melamar seorang perempuan, ditolak oleh calon mertua kita. Ketika kita melamar satu pekerjaan, ditolak oleh perusahaan. Ketika kita melakukan satu usaha bisnis, malah kita dirugikan, dizolimi oleh partner kita. Atau contoh-contoh lain dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka Allah memberi nasihat kita, jangan khawatir. Jangan dulu kalian merasa bahwa hidup kalian sudah berakhir karena peristiwa itu. Janganlah kalian merasa bahwa kalian mendapatkan masalah besar. Janganlah kalian merasa bahwa ketika lamaran kalian ditolak berarti kalian tidak punya lagi perempuan untuk kalian nikahi yang lebih baik darinya. Ketika hubungan kalian tidak direstui, jangan sampai kalian buru-buru menyimpulkan seolah-olah kalian tidak punya jodoh yang layak lagi di dunia ini. Kenapa? Allah memberi nasihat. Bisa jadi sesuatu yang kalian cintai itu adalah keburukan bagi kalian. Bisa jadi sesuatu yang kalian benci itu adalah kebaikan untuk kalian. Dan ada satu kalimat yang paling penting di akhir ayat ini. Kalimatnya, dan Allah lebih tahu sedangkan kalian tidak tahu. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ditolaknya lamaran kita, tidak direstuinya hubungan kita, ruginya kita dalam satu perniagaan, batalnya satu urusan, satu rencana dalam kehidupan kita, tidak selalu berarti keburukan. Jangan dulu kita berpikir bahwa kita sedang mendapatkan sebuah musibah besar atau kerugian besar atau kemalangan besar. Belum tentu. Karena apapun yang terjadi dalam kehidupan kita terjadi dengan seizin Allah. Gak ada satupun daun yang jatuh dari pohon ke atas tanah kecuali dengan seizin Allah. Gak ada satu tetes air hujan pun yang jatuh ke atas tanah kecuali dengan seizin Allah. Semua yang terjadi dari timur dan barat, malam dan siang, semuanya terjadi dengan seizin Allah. Begitulah kehidupan kita. Sehingga kalau apa yang kita alami itu terjadi dengan seizin Allah, maka belajarlah percaya Allah lebih tahu dan kita nggak tahu. Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita dan kita nggak tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Belajar yakin, belajar ridho dan pasrah kepada Allah. Karena begitu kita merasa lebih tahu dari Allah, maka kita akan kecewa.
Begitu kita merasa lebih tahu dari Allah, kita akan sedih. Begitu kita merasa lebih tahu dari Allah, kita akan putus asa. Begitu kita merasa lebih tahu dari Allah, kita akan katakan semua ini sudah berakhir. Sebaliknya, kalau kita merasa tidak tahu apa-apa, pasrah dengan kehendak Allah dan Allah lebih tahu yang terbaik untuk kita, maka itu akan melahirkan sifat ridho, menerima terhadap ketentuan Allah. Itu akan melahirkan rasa tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah ketika seseorang ingat Allah, bahwa semua ini adalah dengan kehendak Allah, maka hatinya menjadi tenang. Teman-teman yang dirahmati Allah, kalau sesuatu terjadi dalam kehidupan teman-teman tidak sesuai dengan harapan dan keinginan teman-teman, katakan kalimat terakhir di ayat 216 surat Al-Baqarah. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Barakallahu fikum.